Engkau setia, tak pernah lepaskanku. Aku bersyukur buat kasih-Mu. Setiap masalah yang ku alami, tak pernah Kau biarkan aku sendiri dan merana. Di setiap rencana yang Kau siapkan, ku tahu Engkau Tuhan yang selalu sinari tiap langkahku. Ku percaya pada semua janji-Mu. Berjalanlah di sampingku selamanya. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Shalom warga kerajaan, kemuliaan Kristus ada kita semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami adalah bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang gadis remaja ya bernama Maria dari Nazaret, saudaraku. Dan kita tahu dia memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan David, hasil keturunan David akan lahir Sang Mesias. Dan ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, bukan Jibril ya, Gabriel. Gabriel itu archangel, saudara ya. Dan ketika datang ke sana dan berkata, "Hai kamu yang dikaruniai, engkau mendapatkan favor daripada Tuhan." Bahasa aslinya adalah karitoo, highly favored. Bahwa engkau akan mengandung, terkejut pasti ya. Dan yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus. Ya, dia adalah anak Allah itu sendiri, beri dia nama Yeshua, beri dia nama Yesus. Sebab kepadanya akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Karena dia bertunangan dengan Yusuf yang adalah garis keturunan King David. Dia sendiri keturunan King David tapi bukan garis keturunan yang memerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkataan yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang gadis desa sangat dimuliakan, bahkan ada beberapa yang keliru menyembah dia. Tapi saudaraku, dia begitu dimuliakan dan menjadi kemuliaan Tuhan ketika dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Hamba di sana adalah dulei. Dulei itu kalau pria dulos, itu budak belian. I'm the bond servant of the Lord. Ya, I'm the handmaiden of the Lord. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tidak berkata let it be, cuma let it be aja, tapi let it be unto me according to thy word. Ketika engkau mendapat suara Tuhan dan engkau berkata, yes Lord, aku menurut, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, through obedience you can glorify the Lord. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Maria langsung berangkat ke daerah Yudea untuk bertemu dengan sanaknya itu Elizabeth. Lalu keluarlah pujian daripada dia yang kita sebut Magnificat. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Ternyata lewat memuji Tuhan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Memuji Tuhan bukan dalam keadaan senang, cuma dalam keadaan susah juga. Tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana through this obedience Maria dipakai Tuhan luar biasa. Sampai semua orang Israel berkata, oh diberkatilah wanita yang melahirkan engkau. Dan yang dadanya menyusui engkau. Dia berkata pada Kristus. Kalau anak-anak kita mempermuliakan Tuhan,
Maka saudaraku, itu goal yang luar biasa dari seorang ibu. Buat semua ibu yang mendengarkan ini, belajar pada Maria. Dan semua kita nyebut diri hamba Tuhan. Mari kita belajar daripada Maria dan berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada jemaat kita yang adalah seorang bartender. Dan dia mendapat dari pemimpinnya, Yesaya 5:22, celakalah kamu yang juara mencampur minuman dan membuat mabuk orang lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia, berhenti saudaraku. Dan kemudian dia menjadi barista. Dan hari ini pemilik Kopi Kota, saudara Dwiono, dan istrinya Dayu, saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Glorify the Lord through obedience. God bless you. Amen. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saudara terkasih. Shalom. Kita percaya damai sejahtera sukacita ada di dalam setiap hati kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa pujian yang terbaik buat Raja segala Raja. Yes, Jesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang membawa rasa syukur kami. Dipandui kemurahan-Mu, bersyukur kepadamu, Bapa Kau baik, selalu baik. Ku kagumkan kasih-Mu, Kau mengerjakan yang terbaik di hidupku. Yang terbaik. Setiamu Tuhan, tak pernah berubah, tak terukur kebaikan-Mu. Kau yang peliharaku, ku lihat hidupku
siap untuk memuji Tuhan. Semua yang siap katakan. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, amin. 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 Bapak Ibu, saya ajak untuk sama-sama kita angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Woo! Mari sama-sama kita tepuk tangan kita bersorak bagi Allah kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia yang perkasa, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolong, amin, yang beri. Katakan bersama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Ya Tuhan, Engkau adalah Raja atas kehidupan kami. Bapak Ibu yang bersyukur, sama-sama kita katakan dari awal. Come on. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian. Karena Dia apa? Karena Dia Raja. Amin. Dia yang berkata, katakan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Katakan, Kau yang berjaya,
Ku menantikanmu. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Salam-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu Melebihi rancanganku. Come on, sing louder. Dan firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi. Mari jemaat Tuhan, Berjalan bersama. saya minta dengan hormat kita boleh rentangkan tangan sama-sama semuanya. Kita mau terbang bersama Tuhan siang hari ini, amin. Amin. Siap terbang sama-sama, katakan, ku kan terbang. Kurang keras, tinggi di awan. Come on. Bersamamu. Dalam kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab firman-Mu teguh menopang. Kita mau goyang untuk Tuhan, amin. Come on, musik. Ku kan terbang tinggi di awan. Come on. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan, ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Say one more time, ku kan aman. Ku kan aman, hey, di dalam-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan masih semangat untuk puji Tuhan, amin. Come on, mari kita bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Ambasador, mana suaranya? Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 para, para pam 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 para. Sorak-sorai, Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Come on. Yes, Jesus. Kami bersorak
Amin Tuhan. Pam 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 pam. Come on. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 param. Param pam 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 param. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan, oh Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Berikan sorak-sorai Tuhan kita, haleluya, amin. Saya persilakan kita untuk duduk dan kita akan mendengar saksian pujian dari MWM. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you look in below, it was nothing there. Pushing and shouting,
it one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me a way, one day at a time. Lord, help me today. Show me the way. One day at a time. Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan paling meriah. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Widya sebagai Ketua MBM yang baru. Shalom, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, perkenalkan kami ini sebagian dari MWA, Messianic Women Ambassador. Tidak terasa kita ini hampir sudah di akhir tahun, tahun depan kita sudah menyiapkan tema yang cukup menantang. Tema untuk MWM Ambassador tahun depan ini adalah Empowering Women in Building Next Generation. Jadi kami mau mengundang para wanita sekalian untuk bisa ikut bergabung. Kami akan sedikit berbeda untuk tahun depan. Banyak nanti acara-acaranya itu akan dikoordinir oleh komsel-komsel setempat. Secara ke dalam kita akan berusaha untuk membuat satu community yang untuk saling belajar dan saling melengkapi bagaimana caranya supaya kita bisa building next generation. Nah, sedangkan untuk secara sosial kita juga akan lakukan dengan cara mendukung misi-misi sosial dari ambasador, terutama yang terkait dengan bagian pendidikan. Kita mendasari firman Tuhannya dari Mazmur 127 bahwa anak-anak itu seperti anak panah di tangan para pahlawan. Dan kalau menjadi seorang pemanah handal supaya anak panah itu tepat sampai tujuan, yang dilatih bukan anak panahnya, tapi yang dilatih adalah pemanahnya. Karena itu menjadi kerinduan kami semua di MWM supaya kami bisa menciptakan sebuah komunitas di mana kami bisa saling belajar dan memperlengkapi bagaimana menjadi pemanah-pemanah handal, menciptakan pasukan pemanah Tuhan supaya anak-anak ini menjadi sosok yang bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Amin. Sekali berikan tepuk tangan paling meriah untuk MWM Ambassador. Siapa yang terberkati dengan pujian-pujian mereka? Dan sebentar kita akan masuk untuk firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang tahu setiap hati kami Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang. Terus sekali katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sudah, kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia, kau dapati. Aku tetap setia, kau dapati. Aku tetap setia. Kami tetap bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam segala hal. Tuhan kuatkan setiap kami, sehingga sesuai dengan apa yang kami nyanyikan, kami bisa setia dalam mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Ada banyak hal dalam setiap kehidupan kami yang berusaha menghalangi dan menekan supaya kami mundur, bahkan kami berbelok dari jalan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan setiap kami, tegur setiap kami, sapalah setiap kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh berbalik dan sadar untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan orang melihat kami, pada akhirnya orang mempermuliakan nama-Mu lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat ucapan kami, lewat apapun yang kami perbuat, biarlah orang melihat Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati firman Tuhan pada siang hari ini, dan biarlah kami boleh mendengar bersama-sama dan kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Baik-baik kan? Puji Tuhan. Ya, live to glorify God. Saya ingin sampaikan firman Tuhan ini bahwa temanya masih sama, tentang bagaimana mempermuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, saya ingin bawakan ini, kita akan melihat satu ayatnya di dalam 2 Tawarik 16, ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Nah, saya berharap saudara bisa membacanya nanti di rumah secara urut. Makasih, Niko. Secara urut, nah biar saudara bisa mengerti ceritanya. Tetapi kita akan baca ya 2 ayat ini. Kalau sana kekecilan lebih baik saya lihat sini supaya enggak salah bacanya. Oke, 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berbunyi begini. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu. Saudara tahu pelihat? Pelihat itu artinya nabi Tuhan, ya. Kepada Asa raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat ke-8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Perhatikan kalimat ini. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ada alasannya karena engkau, apa baca bersama? Bersandar kepada Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh.
Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah saudara yang membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, saya ingin menjelaskan saudara tentang sejarah daripada kisah ini. Nah, kalau tadi saudara melihat Raja Asa, pertanyaannya begini, siapa Raja Asa itu? Nah, ceritanya begini supaya saudara bisa mengerti artinya apa. Kok ada Raja Aram, tentara Aram dan sebagaimana. Saudara supaya nggak bingung. Saudara, setelah Salomo meninggal, kerajaannya dipegang oleh anaknya yang namanya Rehabeam. Ya, jadi habis Salomo meninggal, dipegang sama Rehabeam. Nah, karena kita tahu bahwa kita bisa baca karena Salomo itu punya banyak istri. Ini terkenal sekali Raja Salomo, punya banyak istri dan berserta gundik-gundiknya. Otomatis dia memiliki anak yang banyak. Maka sementara Rehabeam anaknya Salomo itu memerintah kerajaannya setelah Salomo meninggal, tidak lama setelah itu kerajaannya terpecah jadi dua. Ada yang di sebelah utara, yang satunya terpecah di sebelah selatan. Rehabeam, anak dari Salomo ini memegang kerajaan di sebelah selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Sementara yang di sebelah utara disebut kerajaan Israel, pecahnya. Dan ini saudaraku pemimpinnya banyak sekali dan berganti-ganti tidak karuan. Nah saudaraku, kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel itu sering perang. Ya, bahasa Jawanya sering gontok-gontokan gitu. Sering perang, sering ya berusaha saling menyerang. Satu saat kerajaan di Yehuda yang tadinya dipegang Rehabeam dipeganglah oleh yang namanya ini tadi, Raja Asa. Setelah dipegang oleh Raja Asa, karena saya katakan dari tadi kerajaan dua ini saling bentrok kiri kanan, maka satu saat saudaraku, kerajaan Israel di sebelah utara itu dipimpin atau dipegang atau diperintah oleh Raja Baesa. Otomatis ceritanya saya perpendek begini. Satu saat Raja Baesa ini, Israel ini di utara ingin nyerang kerajaan Yehuda di sebelah selatan yang dipegang oleh Raja Asa. Oleh karena kepengen nyerang, putar otak bagaimana, ternyata Raja Baesa tahu bahwa dia nggak bisa nyerang secara sendiri. Karena kerajaan Yehuda itu memiliki pasukan yang luar biasa. Sementara Raja Baesa dan kerajaan di Israel di utara itu memiliki pasukan yang tidak sebanyak yang dimiliki Raja Asa di Yehuda. Lalu apa tindakannya? Baesa akhirnya, bahasa sekarang yang kita sering tahu dari dulu perang-perang, yang namanya Baesa ini mengajak atau menggandeng, bersekutu dengan Ben-Hadad. Ya, ini sejarah ya, saudara terima ya. Ben-Hadad ini siapa? Ben-Hadad ini adalah raja asing dari Aram. Kenapa kok sekutu dengan Ben-Hadad? Karena Ben-Hadad mempunyai pasukan yang luar biasa. Raja Aram ini mempunyai pasukan yang banyak dan pasukan yang kuat. Nah, Baesa, Raja Israel mengajak Ben-Hadad untuk sama-sama serang Yehuda. Oke, kita tahu kisahnya ya. Nah, setelah itu diceritakan bahwa waktu diserang, ternyata batal. Kenapa? Nanti kita lihat di khotbahnya, karena Raja Asa itu menyuap Ben-Hadad. Oke, sampai di sini kira-kira jelas ya sejarahnya ya. Jadi kita kalau bicara, kita atau lihat kalimat-kalimat di Alkitab ini, kita nggak bingung, siapa ini Ben-Hadad, siapa ini Asa, siapa ini Rehabeam. Nah, supaya kita tahu tentang itu, oke? Jadi ini kisah tentang peperangan antara utara yaitu Israel dan selatan yaitu kerajaan Yehuda. Oke, sampai sini. Saudaraku, dalam setiap kehidupan manusia yang dalam kata-kata kita selalu berkata seperti ini orang Kristen ya. Saya kepingin atau kita kepingin dalam setiap kehidupan kita ini mempermuliakan nama Tuhan.
dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun itu saya pengen yang namanya hidup kita ini memuliakan Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Nah, saya tulis di sini saudaraku. Memulai segala sesuatu yang baru itu apa, katakan bersama? Baik. Tetapi menyelesaikan apa yang sudah kita mulai itu adalah jauh lebih baik. Nah, saudara lihat ya, di sini tadi ada ibu-ibu dari MWM nyanyi sama-sama. Ini sekaligus bisa dikatakan sebagai undangan juga. Kaum wanita di tempat ini yang belum ikut MWM di Ambasador bisa join gabung di sini. Ya, nanti ibadah-ibadahnya bisa ditandakan sama ketuanya atau nanti diumumkan di sosial media Rock Ambassador. Jadi itu ajakan. Nah, begini saudaraku. Ada orang yang kepingin begini. Oh, aku dulunya sifatnya tidak baik. Dulunya sifatnya tidak baik, sekarang aku kepingin berubah jadi baik. Mulai berubah jadi baik. Nah, saya katakan itu semua adalah sesuatu yang baik, bukan? Saya dulu ini suka kasar sama istri, sama anak. Sekarang saya kepingin karena Tuhan sudah jamah saya kepingin mulai hidup supaya saya ini mengasihi keluarga, mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Dulu yang saya nggak pelayanan, saya cuma jadi jemaat duduk diam. Bukankah Pak Gembala sering sampaikan bahwa jemaat Ambasador di tempat ini, mari kita sama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Sebagai contohnya, saya ini duduk diam sudah berapa tahun. Sekarang aku tak mulai mulai apa? Mulai daftar di Asyir. Terdiakan gitu. Jadi Asyir, mulai baru pelayanan. Nah, semua yang kita perbuat untuk sesuatu yang baik, itu adalah hal yang baik. Tetapi masalahnya adalah begini loh, sampai kapan kita melakukan itu? Sampai kapan kita ngomong dari yang kita tidak baik, sampai jadi baik? Sampai kapan kita yang dulu tidak pelayanan, sekarang kita pelayanan? Masalahnya begini, pertanyaan besarnya begini, sampai kapan kita bisa melakukan hal itu? Nah saudaraku, umur kita gak ada yang tahu. Nah saudara boleh tanya sebelah-sebelah, sampai kapan kamu hidup? Jawabannya adalah, ya gak tahu sampai kapan aku hidup. Betul ya? Umur manusia itu ada yang panjang, tapi kita melihat, kalau di surat-surat kabar atau di berita di sosmed dan segala macam, ada umur manusia yang pendek. Bahkan ada yang sangat pendek, baru lahir dipanggil Tuhan pulang. Nah kita nggak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Sampai kapan kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini. Nah saya katakan di dalam warta ringkasan khotbah, saya katakan begini. Tidak masalah saudara, umur kita panjang atau pendek. Dengar baik-baik, tidak masalah. Yang menjadi masalah begini. Baik umur kita panjang atau umur kita pendek tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah kalau kita hidup, kita mempermuliakan nama Tuhan atau tidak. Umur tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, sewaktu kita hidup, itu masalah besar. Oke, mari kita lanjut. Nah, dalam setiap kehidupan manusia, kita ini tidak kebal yang namanya dosa dan kesalahan. Setuju ya? Yang namanya manusia, walaupun kita sudah ditebus, kita ini bukan waterproof, enggak sin proof gitu loh. Enggak kebal yang namanya kesalahan atau bahkan dosa sekalipun. Dan sering kali kita melakukan kesalahan, bahkan kita melakukan dosa dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa hamba Tuhan itu kebal yang namanya dosa. Enggak, saudara. Hamba Tuhan yang sudah khotbah itu kebal dari kesalahan. Enggak, saudaraku. Nah, oleh karena itu setiap hari kalau kita mau mempermuliakan nama Tuhan, ada beberapa, ya sebetulnya banyak ya. Saya tidak mau mempatok hanya 2 atau 3, tetapi yang saya sharekan di sini 3 hal ini yang perlu kita pelajari sama-sama pada kesempatan kali ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa hidup terus mempermuliakan nama Tuhan.
Pertama-tama adalah sangat sederhana. Nah ini sebelum itu, Tuhan memberikan kita untuk hidup. Kita semua percaya kan bahwa di sini hidup? Gak ada yang nggak hidup kan? Semua hidup, amin? Kalau nggak amin berarti ada berbagai macam apa? Semua hidup, amin? Nah, Tuhan ini memberikan kita hidup, betul? Tetapi akan jauh lebih baik dalam pemberian Tuhan, yaitu hidup itu. Kita hidup dan memuliakan Tuhan sampai nafas kita yang terakhir. Oke? Caranya ya apa? Katanya banyak halangan. Caranya begini. Ini klasik kok. Bersandar terus sama Tuhan. Katakan bersandar terus sama Tuhan. 1, 2, 3. Saya tulis nggak bersandar kepada Allah. Saya tulis bersandar apa? Terus. Nah saudara ngerti arti kata terus kan? Terus itu nggak ada berhentinya, terus. Jadi kita ini boleh kata begini, kita nggak bersandar sama Tuhan pada saat kita butuh. Kita nggak bersandar sama Tuhan pada waktu kita ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan kita. Baru kita datang, Pak Pendeta tolong. Tetapi waktu kita lagi baik-baik saja, tetapi waktu kita lagi diberkati, lagi nggak ada masalah, nggak ada persoalan, apa yang kita lakukan? Seringkali kita lupa sama Tuhan. Kesuksesan yang kita alami, keberhasilan yang kita alami, membuat kita tidak sadar diri, yang akhirnya kita lupa sama Tuhan. Saudara lihat 2 Tawarik 16 ayat 2 dan ketiga. Mari kita lihat baca bersama. Oke, saya bacakan aja lah biar jelas. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak. Ini berbicara tentang yang namanya kekayaan. Dari mana? Baca bersama 1, 2, 3 keras. Dari perbendaraan rumah Tuhan. Dan dari perbendaraan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad. Nah saudara tahu siapa Ben-Hadad? Saya sudah jelaskan tadi, Ben-Hadad adalah Raja Aram yang Raja Baesa itu bersekutu kepada dia. Untuk menghancurkan Asa, Yehuda. Raja Aram yang diam di Damsyik itu dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau. Antara ayahku dan ayahmu, ini kukirim emas dan perak, kekayaan tadi, kepadamu. Tujuannya apa? Nih, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Saudaraku, seringkali apa yang menjadi kelakuan daripada Raja Asa, mau tidak mau kita harus menyadari, seringkali kita berlaku seperti itu. Tanpa kita sadar. Kenapa? Raja Asa mengharapkan sesuatu. Dari apa? Dari Ben-Hadad. Kalau saudara baca kisah-kisah sebelumnya, saudaraku. Raja Asa ini adalah raja yang luar biasa, yang taat sama Tuhan. Raja Asa adalah raja yang sama sekali tidak bergantung kepada dirinya sendiri, tetapi bergantung kepada Allah. Raja Asa adalah raja yang pada dulunya, waktu Salomo meninggal, dia yang menghancurkan dan mengumpulkan semua berhala-berhala warisan daripada orang tua dan nenek moyangnya, semua dikumpulkan dan dihancur leburkan. Siapa yang hancur leburkan? Asa. Berarti kita melihat bahwa level tingkat spiritualnya dan pengenalan akan Allahnya luar biasa, bukan? Sampai seluruh berhala dihancurkan. Dan Raja Asa ini juga yang memerintahkan apa? Supaya seluruh bangsa Yehuda hanya menyembah kepada satu Allah, yaitu Yahweh. Luar biasa Raja Asa. Tetapi waktu dia kena masalah, saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia menonjolkan atau bergantung sepenuhnya kepada kekayaannya. Seringkali kita melakukan hal ini. Waktu kita berada di dalam situasi yang lemah, waktu kita berada di dalam situasi yang terpuruk, apa yang kita lakukan? Aku punya sesuatu. Seringkali kita melupakan Tuhan dan kita bergantung kepada orang-orang yang kita anggap kuat.
Sering kita bergantung kepada kekuatan orang lain, pangkat orang lain dan sebagainya. Tuhannya lupa. Makanya saya tulis judulnya, bersandar terus sama Tuhan apapun keadaan saudara dan saya. Belajar dari kesalahan Asa yang pertama. Apa itu kesalahannya? Nggak bersandar sama Tuhan. Padahal saya katakan tadi kan, dia ini yang menghancurkan berhala-berhala peninggalan Salomo dan nenek moyangnya dan mengajak bangsa Yehuda untuk menyembah kepada satu Allah yaitu Yahweh. Dia mempunyai kesalahan, tidak bersandar kepada Tuhan. Alasannya apa? Karena dia punya banyak harta. Bahasa kerennya, kalau saudara mau bahasa kerennya begini. Asa mengambil kas gereja untuk tujuan yang lain. Jadi bukan hanya kekayaan dirinya, tetapi kas gereja, perbendaharaan rumah Tuhan diambil untuk satu tujuan yang buruk. Yang kedua ini lihat, selain mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan harta, dia mengandalkan apa? Kekuatan manusia. Ben-Hadad, dianggap Ben-Hadad ini super sekali kan? Kalau Ben-Hadad bisa disuap, berarti nggak jadi perang. Ben-Hadad berpindah kepada dia. Padahal saudaraku, kalau kita baca ayat ini, Ben-Hadad itu sebetulnya Tuhan sudah punya rencana bahwa Ben-Hadad memang akan bertekuk lutut di hadapan Raja Asa. Sehingga saya tulis begini, bahwa kadang-kadang saudaraku, kadang-kadang keberhasilan kita, kekayaan kita, pangkat kita, kesuksesan kita menjadi perangkap bagi setiap kehidupan kita. Kalau kita nggak bersandar sama Tuhan. Itu pelajaran pertama. Bersandar terus sama Tuhan. Oke, katakan bersama supaya mantap. 1, 2, 3, bersandar terus sama Tuhan. Perhatikan kata terusnya. Bukan situasi apa kita bersandar dan situasi apa kita tidak bersandar sama Tuhan, tetapi terus. Yang pertama. Yang kedua, saya sudah katakan dari tadi bahwa manusia itu tidak kebal yang namanya kesalahan. Jangan pernah berpikir bahwa yang namanya hamba Tuhan itu bebas daripada kesalahan yang diperbuat. Setiap kita pasti pernah berbuat salah. Kalau saya suruh angkat tangan, siapa yang gak pernah berbuat salah, coba angkat tangan. Saya percaya gak ada satupun yang angkat tangan. Betul? Setuju ya dengan saya? Kalaupun ada satu yang angkat tangan, silakan saya turun dan silakan Anda yang berkhotbah. Saya mau belajar juga kan. Pasti punya salah. Nah kesalahan ini yang kadang-kadang saudaraku, bukan kadang-kadang sih, kesalahan ini yang membuat langkah kehidupan kita ini melenceng dari langkah rencana Tuhan. Ini membawa pergeseran dari rancangan Tuhan kepada rancangan diri sendiri. Apa yang kita pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa hidup tetap mempermuliakan nama Tuhan? Mau tidak mau, saudaraku, kita harus memperhatikan hal ini. Bahwa memperhatikan, katakan bersama apa? Peringatan Tuhan. Yuk kita lihat kisahnya ya. Nah nih saya katakan tadi, seringkali kalau kita berhasil tanpa penyertaan Tuhan, itu menjadi perangkap loh bagi kita. Bukan jadi berkat, bukan jadi sesuatu yang mengenakan kita, tetapi menjadi perangkap kita. Ya, kita lihat ini ayatnya. 2 Tawarik 16 ayat 7 dan ayat yang ke-10. Ini lihat ya. Pada waktu itu yang sudah kita baca tadi, datanglah Hanani nabi itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudaraku yang kekasih. Apa yang kita lakukan kalau kita sudah percaya sama Tuhan,
sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah melayani Tuhan. Kalau kita ada salah dalam setiap kehidupan kita, apapun besar kecil, ada orang yang mengingatkan kita. Kamu salah loh. Tidak boleh loh jalan itu. Harusnya kamu jalannya begini loh. Hati-hati loh. Apa yang seharusnya kita lakukan? Harusnya kita ngomong, oh iya, terima kasih ya. Lalu lebih rohani lagi, apa yang kita harus lakukan? Waduh Tuhan, terima kasih, Engkau pakai orang itu untuk mengingatkan aku. Mari kita lihat apa yang dilakukan Raja Asa. Maka sakit hatilah Asa. Saudara lihat ya, dia salah, ditegur Hanani. Kamu tidak boleh begitu. Kamu bersandar pada kekuatanmu, kekuatan orang lain dan kekayaanmu. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Pelihat itu nabi. Oke, sakit hati sih oke lah. Tapi saudara masih tahu tindakan Asa apa? Sehingga ia memasukkan Nabi Hanani itu ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia. Karena perkara itu, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudaraku lihat. Peringatan Tuhan dihiraukan. Nah sebelum itu saya mau tanya begini. Saudara percaya sih? Tuhan ngomong sama saudara lewat siapa? Ada orang yang ngomong begini. Saya ini sampai sekarang gak pernah dengar suara Tuhan, Pak. Tuhan tidak kirim nabinya kok Pak. Nanti ngirim nabi malah enggak yang diomongin. Kan sekarang lagi heboh-heboh begitu kan. Nabi-nabi yang ngomongnya enggak karu-karuan gitu. Ternyata bukan nabi Tuhan beneran kan gitu. Enggak kayak dulu Pak. Saudaraku. Apa yang kita khotbahkan di sini, hamba-hamba Tuhan yang khotbahkan Bapak Darmanto khotbah di sini. Ini bisa menjadi peringatan, sebuah peringatan Tuhan kepada saudara dan saya. Setuju katakan amin. Ini bisa menjadi sebuah peringatan. Oh iya salah, lewat khotbah yang disampaikan. Lewat siapa lagi? Lewat istrimu, lewat suamimu. Bahkan lewat anak-anakmu. Seringan saya bicara, saya khotbahkan, saya nggak cerita lagi. Bahwa anak saya yang saya ajak ini, anak perempuan saya ini, seringkali mengingatkan saya. Bahwa saya berada dalam satu tindakan yang menurut dia nggak pas. Lewat apa lagi? Lewat komsel. Oke, dalam kesempatan ini sekalian dah. Siapa yang belum komsel angkat tangan tuh. Pak. Oke, semua sudah komsel? Puji Tuhan. Oke, yang belum nanti bisa gabung. Lewat komsel, lewat rekan komsel. Nah saudaraku yang kekasih, kadangkala saudaraku, waktu saya berada di komsel, komsel kita bukan hanya dengar firman toh, lalu merenungkan firman, tukar pikiran tentang firman, lalu sharing ini dan itu, pekerjaan saya begini, hadapi masalah, lalu apa, saya sakit Tuhan sembuhkan. Lah bukan hanya itu saudaraku. Bukan kadang-kadang memang hangout, diajak keluar kemana, makan enak dan segala macam, kumpul, ketawa. Bukan hanya itu. Tapi seringkali kita mengingatkan satu dengan yang lain. Jalanmu mulai gini loh, hati-hati loh. Dan bukan berarti begini loh saudara. Jangan bilang GKM tidak pernah diingatkan sama anggota komselnya. Iku sombong. Loh, saya ditegur sama Hendra, sama siapa di sini, sama Koming, sama rekan-rekan. Jalanmu coba dipikir lagi. Kamu tidak boleh begini, kamu mesti gini. Kadang-kadang mesti begitu gitu. Nah Tuhan nggak kalau saudara bicara sama saya begini, Pak Tuhan nggak pernah ngomong. Bukan Tuhan nggak pernah ngomong, kita yang nggak peka, betul? Kita yang nggak peka peringatan Tuhan itu, makanya kita harus peka betul peringatan Tuhan itu. Dan kalau sudah diperingatkan,
Langkah apa yang kita harus lakukan? Cepat tobat. Bukan seperti Raja Asa, malah sakit hati. Oke? Nih, kita lihat. Saya simpulkan ini. Tidak sadar dan bertobat, malah sakit hati, malah marah. Masukkan Hanani ke dalam penjara, menyiksa beberapa orang di situ. Lalu dia karena memasukkan Hanani nabinya itu ke dalam penjara, sehingga ini disimpulkan begini, bahwa Raja Asa itu melawan peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Hanani. Dia bukan hanya nggak setuju dengan apa yang dikatakan Hanani, dia melawan, menantang peringatan Tuhan yang disampaikan oleh nabinya. Bukankah kita sering seperti itu, saudaraku yang kekasih? Dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak kebal dari yang namanya kesalahan. Tetapi kalau Tuhan memberi peringatan supaya kita berbalik. Kalau Tuhan memberi peringatan supaya kita berjalan sesuai dengan jalannya kembali. Kita sering kecewa sama Tuhan. Halo. Kita sering salah paham sama Tuhan. Berulang kali saya sampaikan di sini. Kita sering gagal paham sama Tuhan. Kita sering ngomong, kok Tuhan begitu ya? Nah, bukankah kita ini paling senang bukan dengar peringatan Tuhan, tetapi dengar sesuatu yang enak kan? Itu manusiawi kok. Manusiawi. Kalau hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini, siapa aja yang berdiri? Nyampaikan sesuatu yang keras. Pulangnya ngomongnya apa? Gereja gak enak khotbah nih. Bahasa Jawa kan lebih enak ya. Loro ati aku khotbah niku. Gak cocok dengan gereja itu. Cari gereja yang lain. Gereja yang mana? Loh, yang ngomongnya setiap ibadah itu berkat gitu loh. Gak usah ngomong kesalahan orang gitu loh. Supaya kita ini sudah capek. Minggu datang ibadah itu refreshing. Ya kan gitu. Kalau dengar berkat, dia memberkati kau berlimpah-limpah. Wah, saudara tepuk tangan amin itu refreshing. Tapi kalau dengar peringatan Tuhan, siapapun yang berdiri di sini, saudara kecewa sama hamba Tuhan, saudara kecewa sama gereja, saudara kecewa sama Tuhan. Kok ikut engkau gitu ya Tuhan? Kau selalu beri peringatan terus, peringatan terus. Kapan enaknya? Oke? Sebelum masuk ke sini, saya kepingin tanya sama saudara. Bagi saudara yang punya anak saya 2, ini yang kedua, yang pertama sudah menikah di Ternate. Waktu masih kecil, kita kembali dulu lah. Waktu masih kecil, seringkali para orang tua, saya percaya semua di sini pernah melakukannya. Para orang tua kalau didik anaknya bagaimana? Nah dari situ kita bisa baca dan kita bisa teladani bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan itu seperti itu. Bagaimana kalau kita mendidik anak kita? Contohnya misalnya anak kita masih kecil. Tidak boleh ini ya. Anak bilang iya, tetapi anak berbuat lagi kesalahan. Lalu diperingati lagi, tidak boleh begini, tidak boleh ya. Itu tidak boleh, itu nanti orang kalau lihat malu loh papa mama. Dia buat lagi kesalahan. Diperingati lagi, nggak boleh buat begini, nanti gimana lo, nggak enak lo kalau dilihat orang, papa mama malu lo ya, janji ya nggak boleh, iya, berbuat lagi kesalahan. Saya mau tanya apa tindakan saudara? Apa tetap terus-terusan, oh sayang, nggak boleh ya, sampai 100 kali berbuat salah, oh sayang, begitu? Saudara pasti ambil tindakan untuk menghukum dia, bukan? Contoh hukuman apa yang paling nggak boleh mainan di luar. Oh kalau itu dulu ya, zaman saya nggak boleh main di luar. Sekarang nggak main di luar nggak apa-apa, ada ini kok. Saya ini buta game, tahu apa namanya? Game Mobile Legend. Nah, orang-orang suka game semua ini. Mobile Legend, nggak keluar nggak apa-apa Pak, dikurung di kamar nggak apa-apa Pak, hidup Mobile Legend. Wah. Kalau sekarang apa? Disita HP-nya. Wah papa mama jahat, HP-ku disita. Aku mau bisa berbuat apa? Dikurung di kamar. Disita nggak? Mungkin tidak dikurung di kamar. Tapi HP disita.
1 minggu. Wih, saudaraku bisa tahu ya, kalau anak itu kecanduan ini, terus HP disita, wih, itu kayak cacing kepanasan, saudaraku. Gelisah ini, gelisah itu. Ya saya sih ngomel, tapi anak perempuan saya juga sering ngomel. Apa kalau ngomelnya? Internet di rumah mati, teriak dari kamar. Internetnya kenapa sih? Kenapa? Enggak bisa ngapa-ngapain dengan handphonenya. Itu internet mati loh, ada jamnya loh. Ini kalau disita 1 minggu, nah itu bentuk hukuman kan. Pertanyaannya begini loh, kalau kita lakukan itu sama anak kita ambil kesenangannya, kita ini benci atau sayang sama dia? Sayang kan? Supaya apa? Supaya dia itu nurut dan jadi baik. Sadar enggak? Bahwa Tuhan kadang-kadang lakukan itu supaya kita jadi baik dan supaya kita kembali ke jalurnya Tuhan. Seringkali kita apa? Sama seperti anak-anak kita kan. Papa jahat, mama jahat, Tuhan jahat. Halo? Tidak perhatikan peringatan Tuhan. Lanjut ya. Saya berdoa supaya hal ini enggak terjadi. Apa itu? Nih lihat. Memperhatikan peringatan 2-3, baca bersama 2-3. Terakhir, katakan bersama terakhir. Yang keras, terakhir. Memperhatikan peringatan terakhirnya Tuhan. Pak Tuhan kan panjang sabar sih Pak. Maha kasih. Tapi dengar baik-baik. Kadang-kadang kita ngalami ini kan. Ya lihat ya, supaya kita bisa ngerti. Cara Tuhan memperingatkan kita nih, sudah saya katakan tadi. Pertama lemah lembut, wah ini kita paling suka. Tapi maksudnya kalau kita suka dengan peringatan Tuhan yang lemah lembut, begitu peringatan Tuhan, perhatikan dan bertobatlah. Setuju, katakan amin. Jangan peringatan yang kedua, keras. Tapi memang kadang-kadang saya juga diperingati Tuhan dengan cara keras. Tapi kalau masih bebal, saudara, dia memperingati Tuhan dengan apa? Sangat keras. Dan khotbah saya di siang hari ini cuma bilang begini loh, kalau peringatan ini datang kepada setiap kita, jangan pernah sakit hati sama Tuhan. Lanjut ya. Tuhan menginginkan kita untuk bertobat dan kembali hidup dalam kebenaran. Supaya apa? Kalau kita kembali ke dalam kebenaran, setiap langkah kita, setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan, mempermuliakan nama Tuhan. 2 Tawarik 16, ini lihat ya peringatan terakhir ya. Pada tahun ke-39 pemerintahnya, ternyata saudaraku Asa mengalami sakit pada kakinya. Dan tolong jangan tanya saya setelah pulang gereja, Pak, menurut sejarah Alkitab, sakit kaki apa Pak? Embuh. Cantengan katanya. Enggak tahu saudaraku, enggak tertulis, pokoknya Alkitab enggak tulis. Alkitab hanya tulis sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Enggak ngerti sakit apa. Mau sakit asam urat kayak enggak tahu deh apa. Apa? Apa itu? Oh diabetes kan, diabetes ya mati membusuk mungkin. Ya oke lah, nggak tahu lah sakit apa. Tetapi lihat baik-baik. Namun dalam kesakitannya itu, 1, 2, 3 baca bersama keras. Ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Saudara lihat ya, kesalahan Asa yang berikutnya. Tadi dibilangi, dimasukkan nabinya ke penjara. Sakit hati sama Tuhan. Yang kedua, dia diperingati sama Tuhan, ini peringatan yang parah ini. Sakit kakinya tidak baik. Nah kalau kita baca seterusnya, sampai mati akhirnya Asa. Gak bertobat. Tapi dia tidak cari pertolongan Tuhan. Harusnya kalau sudah sakit, waduh Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tobat lah, tobat Tuhan, tobat. Tapi tidak itu. Malah cari tabib. Ke dokter boleh enggak? Boleh lah. Kalau gigi saya bermasalah,
Saya nggak tengkang-tengking gigi saya kan. Dalam nama Yesus gigi yang bolong jadi, kan enggak tuh. Tiba-tiba ngilu sendiri gitu, ternyata Tuhan ngebor sendiri gitu kan, enggak ada gitu. Walaupun, iya kan, mesti ke dokter gigi, boleh lah. Kalau sakit terus konsultasi dengan dokter boleh nggak? Ya boleh lah. Tapi ayat ini berbicara begini loh. Bukan hanya dokter ini. Lupa sama sekali tentang Tuhannya. Oke lanjut ya. Nih. Mengabaikan peringatan terakhir Tuhan. Kenapa saya katakan peringatan terakhir? Karena saya tahu, saya baca. Saudara baca, saudara tahu. Bahwa setelah ini, Raja Asa mati. Dengan keadaan yang buruk dan tidak bertobat. Saudara lihat ya. Awalnya dia menyuruh membakar semua berhala dan memerintahkan supaya bangsa Yehuda menyembah satu-satunya Allah yaitu Yahweh. Tetapi akhir dari kehidupan Asa, dia mengalami sakit kakinya, dia tinggalkan Tuhan, tidak bertobat sampai hari kematiannya. Pertanyaan saya, sampai kapan kita mau mempermuliakan nama Tuhan? Selama kita diberkati? Selama kita berhasil? Atau sampai kapan? Saya berdoa sampai nafas kita yang terakhir. Belajar dari Asa. Pemain musik maju ke depan, saya selesai. Dalam mempermuliakan nama Tuhan, kita tidak kebal kesalahan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan pertama? Bersandarlah terus sama Tuhan dalam keadaan apapun. Mau baik, mau dalam keadaan saudara kena tekanan atau menghadapi masalah dan sebagainya. Terus bersandar sama Tuhan. Jangan pernah, oh kalau sudah enak, wah aku punya duit. Wah aku kenal orang-orang yang bisa diandalkan. Lupa Tuhannya. Yang kedua, kita tidak kebal kesalahan kan. Setiap orang pernah berbuat salah. Oleh karena itu mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dengan apa? Dengan peka akan peringatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pak caranya piye Pak? Saudara saya mau kasih tahu begini ya. Kalau saudara punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara pasti bisa tahu. Ini Tuhan gak suka ini. Dan kalau saudara gak bisa dengar kata-kata itu dalam hati saudara, ada rekanmu yang bilang, gak bener loh caramu. Peka sama itu. Saya berdoa supaya kita semua tidak kena peringatan yang terakhir dari Tuhan. Setuju katakan amin. Cukup peringatan yang lemah lembut, cukup kan? Tidak perlu sampai peringatan yang terakhir saudara dicambuk sama Tuhan, tidak perlu. Tapi kalaupun iya, cepat bertobat. Karena dia menginginkan bahwa hidup kita senantiasa berjalan dalam kehendak rencananya. Dan hidup kita senantiasa mempermuliakan namanya dan menjadi dampak bagi orang lain. Nah, kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita hidup mempermuliakan nama Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, apapun itu. Saling mengingatkan dan saling menegur. Dan saling bertobat jika kita sudah tahu bahwa itu bukan kehendak Allah. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Sama-sama kita berdoa supaya kita tidak mendapat peringatan terakhir dari Tuhan. Tetapi cukup peringatan yang lembut. Kita bisa peka dan kembali. Segala kemuliaan bagi Allah. Biarlah firman ini menguatkan setiap kita. Amin. Bangkit berdiri saudaraku, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami tahu bahwa kami ini lemah. Kami ini mudah jatuh. Oleh karena itu firman yang sangat-sangat sederhana ini, berbicaralah terus lewat kesederhanaan firman-Mu ini kepada setiap kami. Kami ini tidak mampu Tuhan dalam keadaan kami sebagai manusia. Kami ini tidak mampu untuk mengetahui apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Sertai kami senantiasa sesuai dengan janji-Mu dan kuatkan senantiasa kami. Tetapi kami juga minta tegur kami jika kami berada dalam kesalahan, dalam jalan yang tidak sesuai dengan jalan-Mu. Ampuni setiap kami kalau kami sering gagal paham terhadap Tuhan. Dan kami berkata, kalau Tuhan memberi peringatan kepada setiap kami, Tuhan mengingatkan kami, seringkali kami berkata bahwa Tuhan jahat. Tuhan tidak cinta. Tuhan omong kosong. Ampuni setiap kami Tuhan. Saudaraku, kalau engkau mengingat mungkin istri atau suami atau siapapun atau anak-anakmu atau orang komsel, rekan sepelayanan, gembala sidang di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, siapapun para asyir atau rekan-rekan di luar gereja ini, teman-teman dekatmu yang pernah engkau ingat untuk memperingatkan engkau bahwa jalanmu itu tidak benar. Kembali kepada jalan Tuhan. Kalau engkau ingat wajah daripada orang yang pernah memberitahu engkau, ucap syukur sama Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih untuk orang itu. Tuhan terima kasih untuk anak-anak kami, untuk istri kami, untuk suami kami, yang mengingatkan bagaimana kita salah dan kita melenceng dari kehendak-Nya. Rekan komsel kami, rekan sepelayanan kami. Kalau saudara ingat wajahnya, sekali lagi berdoa dan ucapkan terima kasih untuk orang itu yang sudah pernah mengingatkan diri saya untuk saya berjalan dalam kebenaran. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biar firman ini menguatkan setiap yang mendengarnya. Bukan hanya mendengar, tetapi kami mau belajar dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga benar yang dikatakan, bahwa dalam setiap kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat di Ambasador pada ibadah yang kedua ini, juga yang melakukan ibadah dengan streaming di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semua daripada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Raja kami yang hidup, kami berdoa. Semua yang percaya dan mendapat berkat, katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Kita mendengar pengumuman.
cenderungnya liar ya. Ya contoh yang sederhana, kalau kita berkendaraan, lampu kuning, kalau kita tanya anak kecil, dia tahu bahwa itu hati-hati. Tapi buat sebagian orang mungkin lampu kuning itu siap-siap tancap gas. Betul ya? Makanya kan sudah dikasih aturan, lampu kuning terus lampu merah. Hati-hati habis ini lampu merah. Oke? Mungkin ada Bapak Ibu atau ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada? Oke. Mungkin jadi tugas kita untuk mengajak teman-teman yang sudah lama belum hadir. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yang tercinta, Bapak Darmanto, ibadah raya 1 dan 2. Mari kita siapkan hidup kita, hati kita juga untuk perjamuan kudus. Tanggal 6 November di jam yang sama di tempat ini. Kami mengundang juga Bapak Ibu untuk bisa hadir di doa fajar setiap hari Sabtu. Tempatnya di rumah Bapak Darmanto. Jam 5 pagi, mari kita bergabung bersama, kita bisa berdoa untuk keluarga kita, untuk gereja kita, kota kita, dan bangsa kita. Dan juga untuk renungan Kingswood edisi November telah hadir, Bapak Ibu bisa dapatkan di dekat pintu keluar dengan mengganti ongkos cetak senilai Rp10.000. Dan juga kalau lebih senang dengan online bisa Bapak Ibu dapatkan di YouTube, Kingswood YouTube channel. Dan juga untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, baik doa, konseling maupun mungkin kunjungan ya, besuk, bisa menghubungi Pak Yosepko dan Bapak Immanuel Kernite. Dan untuk biar kita tetap terkonek ya satu dengan yang lain, Bapak Ibu bisa tetap mengunjungi beberapa media sosial kita seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, Rock Ambassador. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh ibadah saat ini, dan juga sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan kita bangkit berdiri sama-sama.